Halo, perkenalkan nama saya Glorianti Dawa, NIM 202274, kelas 3 Rekayasa Perangkat Lunak G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 8 model pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, ada model waterfall atau model air terjun. Model waterfall adalah salah satu model klasik yang bersifat sistematis. Mengapa disebut sistematis? Karena model ini dikerjakan secara berurutan. Ini adalah gambar dari model waterfall, proses atau tahapan-tahapannya. Nah, penjelasan mengenai tahapan-tahapan pengembangan perangkat lunak waterfall yaitu 1. Rekayasa dan pemodelan sistem. Pada tahap ini akan membangun keseluruhan elemen sistem dan memilah bagian-bagian mana yang akan dijadikan bahan pengembangan perangkat lunak dengan memperhatikan hubungan dengan hardware, user, dan database. Yang kedua, tahap analisis kebutuhan perangkat lunak. Pada proses ini dilakukan penganalisaan dan pengumpulan kebutuhan sistem seperti domain informasi. Yang ketiga, desain. Pada tahap ini akan dilakukan proses pendesainan atau perancangan perangkat lunak yang akan dibuat. Yang keempat, pengkodean, yaitu setelah kita mendesain atau merancang proses perangkat lunak, maka desain itu akan dirubah ke dalam bentuk bahasa pemrograman agar mudah dimengerti oleh komputer. Yang kelima yaitu tahap pengujian. Pada tahap ini akan dilakukan pengujian logika internal maupun logika eksternal fungsional. Tujuannya untuk memeriksa segala kemungkinan terjadinya kesalahan dan memeriksa apakah pengembangan program sudah sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir adalah tahapan pemeliharaan. Tahap pemeliharaan merupakan proses akhir dari proses pengembangan. Proses pemeliharaan dilakukan setelah perangkat lunak telah digunakan. Nah, pada pengembangan model waterfall ada 3 proses pemeliharaan yang dilakukan. Yang pertama, correction maintenance, yaitu memeriksa apakah terdapat kesalahan pada perangkat lunak yang terdeteksi pada saat perangkat lunak digunakan. Yang kedua, adaptive maintenance, yaitu dilakukan penyesuaian atau perubahan sesuai dengan kondisi lingkungan yang baru. Dan yang terakhir, perfective maintenance, dilakukan bila perangkat lunak sukses dipergunakan oleh pemakai. Pemeliharaan ditujukan untuk menambah fungsi kemampuan, peningkatan kinerja, dan sebagainya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model waterfall. Kelebihan yang pertama yaitu merupakan model pengembangan paling mudah dan paling lama digunakan. Jadi model waterfall ini adalah model yang paling lama digunakan dan paling mudah. Yang kedua, cocok untuk sistem software yang bersifat genetik. Yang ketiga, cocok untuk proyek skala kecil. Kekurangan yang pertama hanya berlaku untuk proyek kecil. Jadi jika proyeknya besar, maka model waterfall ini tidak bisa digunakan karena dia hanya berlaku untuk proyek skala kecil. Yang kedua, sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi jika perangkat lunak sudah jadi, akan sulit untuk mengatasi perubahan yang diinginkan oleh pelanggan. Dan yang ketiga, persyaratan dan rincian sistem harus digambar jelas dan tidak berubah-berubah. Jadi saat melakukan perancangan pada model waterfall, kita harus membuat gambar ataupun sistemnya secara jelas, karena jika tidak jelas maka akan sulit. Yang kedua, ada model prototype.
Model prototype merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang tidak hanya sekedar evolusi dalam pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan Waterfall Development Model. Jadi pada model ini dia tidak hanya melakukan evolusi saja, tapi merevolusi juga. Tahapan-tahapan pengembangan model prototype yaitu yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan oleh pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak. Jadi mereka akan membicarakan format perangkat lunak yang digunakan, apa-apa kebutuhannya, dan akan berbicara mengenai garis besar sistem yang akan dibuat. Yang kedua, tahapan membangun prototyping dengan membuat perencanaan sementara yang berfokus pada pengujian kepada pelanggan. Jadi pada tahap kedua ini akan melakukan perencanaan sementara, bukan perencanaan yang berkelanjutan. Yaitu seperti mereka akan membicarakan format dan inputnya terlebih dahulu. Yang ketiga, evaluasi prototyping. Tahap ini dilakukan oleh pelanggan. Jadi pelanggan berperan penting dalam tahapan ini. Jadi apakah yang sudah dibuat sesuai dengan keinginan pelanggan? Jika sudah, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya. Namun jika belum, maka akan direvisi dengan mengulangi langkah sebelumnya, yaitu tahapan membangun prototyping. Selanjutnya, mengkodekan sistem. Pada tahap ini, prototipe yang telah disepakati akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Selanjutnya, menguji sistem. Pada tahap ini, sistem yang telah menjadi perangkat siap digunakan. Akan dilakukan proses pengujian dengan menggunakan white box, black box, basis pad, dan lain-lain. Jadi sebelum digunakan akan dilakukan tahap pengujian dulu menggunakan white box, black box, dan lain-lain. Selanjutnya, evaluasi sistem. Pada tahap ini pun pelanggan akan mengevaluasi apakah perangkat lunak yang sudah jadi telah sesuai dengan yang diharapkan. Jadi pelanggan akan memeriksa apakah perangkat lunak yang sudah dibuat menggunakan model prototype ini sudah sesuai dengan yang diinginkan. Nah, selanjutnya menggunakan sistem. Perangkat lunak yang sudah diuji dan diterima oleh pelanggan sudah siap digunakan. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari model prototype ini. Kelebihan yang pertama yaitu melibatkan user dalam analisa dan desain. Jadi, pada model prototype ini dia melibatkan user dalam menganalisa dan mendesain perangkat lunak yang akan dibuat. Yang kedua, digunakan untuk memperluas SDLC. Yang ketiga, untuk digunakan secara standalone. Yang keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Kekurangan yang pertama yaitu biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Jadi tidak cepat dalam menghadapi perubahan. Yang kedua, proses perancangan dan analisis terlalu singkat. Jadi dalam merancangnya tuh terlalu singkat. Yang ketiga, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Jadi ketika ada masalah, dia mengesampingkan. Ketika ada cara yang cepat, dia mengesampingkan itu. Keempat, prototipe yang telah dibuat tidak selamanya mudah diubah. Jadi jika perangkat lunak yang telah jadi susah untuk melakukan perubahan. Model yang ketiga yaitu model Rapid Application Development. Adalah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model ini merupakan sebuah kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen.
Adapun tahapan-tahapan pengembangan model Rapid Application Development. Yang pertama, Business Modeling. Tahap ini untuk mencari informasi yang dapat menjawab pertanyaan, seperti informasi apa yang mengendalikan proses bisnis. Yang kedua, informasi apa yang dimunculkan. Ketiga, di mana informasi digunakan. Keempat, siapa yang memprosesnya. Tahapan yang kedua adalah data modeling. Data modeling sebagai bagian dari phase business modeling yang disaring ke dalam serangkaian objek data untuk menopang bisnis. Yang ketiga, proses modeling diciptakan untuk menambah, memodifikasi, menghapus, atau mendapatkan kembali data. Yang keempat, application generation. Selain menggunakan bahasa pemrograman generasi ketiga, RAD juga memakai komponen program yang telah ada untuk menciptakan konstruksi bila dipakai lagi. Yang terakhir, testing dan turnover. Pada tahap ini, komponen baru harus diuji dan semua interface harus dilatih secara penuh, karena pada proses Rapid Application Development mengemukakan pada pemakaian kembali. Jadi model ini tuh cocok digunakan untuk pemakaian kembali. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Rapid Application Development. Kelebihan yang pertama, lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu singkat. Yang ketiga, mampu untuk menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembang tidak perlu membuatnya dari awal lagi. Jadi, jika ingin menggunakan komponen yang sama, maka pengembang tidak perlu membuatnya dari tahap awal lagi. Dia tinggal menggunakannya kembali. Kekurangan yang pertama yaitu tidak cocok digunakan untuk sistem yang memiliki risiko tinggi. Yang kedua, membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan proyek skala yang besar. Jika proyek yang dilakukan termasuk yang proyek besar, maka tenaga kerja yang dibutuhkan pun harus lebih banyak. Yang ketiga, tidak semua aplikasi sesuai untuk Rapid Application Development. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting pada Rapid Application Development akan menjadi sangat bermasalah. Model yang keempat yaitu model spiral. Model spiral adalah gabungan dari model prototyping dan model waterfall dengan penekanan yang tinggi pada analisis risiko tiap tahapannya. Bentuk ini bersifat iteratif atau berulang dengan mengontrol aspek yang teratur dari sekuensial linear. Adapun tahapan-tahapan pengembangan model spiral, yaitu yang pertama, tahap liaison. Tahap liaison merupakan komunikasi antara pengembang dengan pelanggan. Jadi, tahap ini akan ada komunikasi mengenai perancangan perangkat lunak yang akan dibuat. Itu antara pengembang dan pelanggan. Tahapan yang kedua yaitu tahap planning, yaitu perencanaan estimasi biaya, waktu, identifikasi lingkungan, dan sumber informasi untuk melakukan literasi. Jadi di sini akan membahas tentang berapa biaya yang digunakan, seberapa lama perencanaan ini, dan akan mencari sumber informasi untuk melakukan literasi. Yang ketiga, tahap analisis risiko. Di sini tahapannya untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensial yang akan terjadi dalam tahap perencanaan. Yang keempat, tahap rekayasa. Pada tahap ini terbagi menjadi 1. Menguji, mengcoding, dan mengembangkan software. Jadi tahapannya tuh pertama harus diuji. Setelah diuji maka
akan dilakukan pengkodingan dan mengembangkan software yang dibuat. Yang kedua, menginstal software. Yang ketiga, membuat prototipe. Yang keempat, mendesain dokumen. Yang kelima, meringkas suatu pengujian software. Dan yang keenam, membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Jadi setelah tahap menguji, menginstal, membuat prototipe, mendesain, meringkas, maka akan dibuat sebuah laporan mengenai apa-apa yang saja yang kurang dari software yang dibuat. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangan dari model spiral. Kelebihan yang pertama yaitu lebih cocok untuk pengembangan proyek yang lebih besar. Yang kedua, menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko. Yang ketiga, produksi software lebih cepat. Nah, kekurangannya yang pertama, tidak cocok digunakan untuk proyek kecil. Jadi, model spiral hanya digunakan untuk proyek skala besar karena dia tidak cocok dalam proyek skala kecil. Yang kedua, belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Jadi model ini tuh adalah model terbaru. Jadi belum terbukti apakah metode ini efisien dalam melakukan pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma menuju kepastian yang absolut. Selanjutnya yaitu model kelima, yaitu model inkremental. Model inkremental merupakan hasil kombinasi elemen dari model waterfall yang diaplikasikan secara berulang, atau disebut sebagai gabungan dari model linear sekuensial dengan model prototype. Jadi, model inkremental ini adalah kolaborasi elemen-elemen dari model linear sekuensial dan model prototype. Adapun tahapan-tahapan pengembangan model inkremental, yaitu yang pertama, requirement, yaitu proses penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan. Jadi pada tahap ini akan ditentukan apa-apa saja yang diperlukan. Yang kedua, specification, proses penyesuaian kebutuhan menggunakan analisis kebutuhan. Yang ketiga, arsitektur desain, proses perancangan software yang terbuka agar dapat diterapkan sistem pembangunan berbagian pada tahap selanjutnya. Jadi pada tahap ini akan dilakukan perancangan software. Yang selanjutnya, kode. Tahap kode yaitu seperti model-model lainnya akan dilakukan tahap kode yang dari desain akan diubah ke dalam bahasan pemrograman. Setelah pengkodean terjadi, maka akan dilakukan tes. Akan diuji apakah sudah sesuai seperti yang diharapkan. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari model inkremental. Kelebihan yang pertama yaitu pemakaian sistem yang mudah. Jadi sistemnya ini mudah digunakan. Yang kedua, cocok untuk proyek skala kecil. Yang ketiga, klien dapat menggunakan inkremen pertama sebagai prototipe. Kekurangan yang pertama yaitu hanya berlaku untuk proyek skala kecil. Jadi dia tidak berlaku untuk proyek skala yang besar. Yang kedua, membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan produk lengkap. Jadi jika kita ingin produknya lengkap, akan dapat memakan waktu yang sangat lama. Yang ketiga, sulit untuk memetakan kebutuhan pemakai ke dalam rencana spesifikasi tiap-tiap hasil dari inkremental. Jadi akan sulit untuk memasukkan kebutuhan pemakai ke dalam sistem. Selanjutnya, model yang keenam yaitu model Scrum. Scrum adalah kerangka kerja di mana orang dapat mengatasi masalah adaptif yang kompleks.
sementara secara produktif dan kreatif memberikan produk dengan nilai setinggi mungkin. Scrum merupakan salah satu metode rekayasa perangkat lunak dengan menggunakan prinsip-prinsip pendekatan agil. Ini adalah tahapan-tahapan pengembangan model Scrum, yaitu 1. Produk backlog adalah kumpulan dari hal-hal yang diperlukan dan harus tersedia dalam produk. Hal ini berada dalam tanggung jawab product owner. Yang kedua, sprint backlog dilakukan dalam pertemuan atau meeting antara pemilik produk dan tim developer untuk memilih produk backlog yang akan dimasukkan ke dalam proses sprint. Tahapan sprint pada sebuah kerangka waktu yang berdurasi maksimal 1 bulan untuk mengembangkan produk yang berpotensi untuk dirilis. Dalam sprint ada 2 bagian pekerjaan, yaitu 1. Pertemuan harian dan refleksi sprint. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model Scrum. Yang pertama, menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, dapat mentransformasikan bisnis yang sulit menjadi mudah. Yang ketiga, dapat mengatasi perubahan yang terjadi. Kekurangannya: 1. Anggotanya harus berpengalaman. 2. Developer harus selalu siap dengan perubahan yang terjadi. Nah, jika terjadi perubahan dalam model ini, maka developer harus selalu siap agar dapat segera mengatasi perubahan yang terjadi. Model yang ketujuh yaitu model V. Model V merupakan perluasan dari model waterfall karena tahapan-tahapannya mirip. Dalam model V ini digambarkan hubungan antara tahap pengembang dan tahap pengujiannya. Adapun tahapan-tahapan pengembangan model V. Yang pertama, persyaratan dilakukan untuk menentukan kumpulan fitur dan kebutuhan pengguna. Yang kedua, desain sistem digunakan untuk menghasilkan dokumen spesifikasi yang akan menguraikan semua komponen teknis seperti lapisan data, logika, bisnis, dan sebagainya. Kemudian, desain arsitektur. Spesifikasi dibuat yang merinci bagaimana aplikasi akan menghubungkan semua berbagai komponennya, baik secara internal maupun melalui integrasi luar. Yang keempat, desain modul. Fase ini terdiri dari semua desain tingkat rendah untuk sistem, termasuk spesifikasi terperinci, untuk bagaimana semua fungsional logika bisnis yang dikodekan akan diimplementasikan, seperti model, komponen, antarmuka, dan sebagainya. Selanjutnya, implementasi atau coding. Pada tahap ini setelah mendesain, desain tersebut akan dirubah ke dalam bentuk bahasa pemrograman. Setelah implementasi dilakukan, maka akan dilakukan pengujian unit dan tes integrasi, yaitu memastikan sistem berfungsi di semua komponen. Selanjutnya, pengujian sistem. Di sini akan diuji kinerja dan regresi. Yang terakhir, ujian penerimaan. Proses penerapan untuk memastikan sistem berfungsi dalam lingkungan langsung dengan data aktual. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model ini. Kelebihan yang pertama yaitu ideal untuk manajemen waktu. Kedua, sangat fleksibel. Adapun kekurangannya yaitu 1. Hanya bisa digunakan 1 kali di sebuah proyek.
Jadi model ini tidak bisa dilakukan. Jadi pada proyek ini model yang telah dirancangkan hanya bisa dilakukan dan digunakan satu kali. Yang kedua, terlalu fleksibel sehingga jadwal kegiatan terlihat abstrak. Model yang terakhir yaitu model Agile Development. Model Agile Development adalah metodologi pengembangan software dengan proses pengerjaan dilakukan berulang, di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Adapun tahapan-tahapan pengembangan model Agile Development, yaitu perancangan. Pada langkah ini, pengembang dan klien membuat rencana tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Jadi pertama-tama akan dilakukan kebutuhan apa yang digunakan dalam perancangan ini. Yang kedua, implementasi, yaitu proses di mana programmer melakukan pengkodean perangkat lunak. Yang ketiga, testing, yaitu perangkat lunak akan dites oleh bagian kontrol kualitas agar bug yang ditemukan bisa segera diperbaiki dan kualitas perangkat lunak terjaga. Yang keempat, dokumentasi dilakukan untuk mempermudah proses maintenance ke depannya. Yang kelima, development, proses untuk menjamin kualitas, untuk menguji kualitas sistem. Setelah memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap di-development-kan. Yang terakhir, pemeliharaan. Tahap ini sangat penting dan tahapan pemeliharaan dilakukan secara berskala. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model ini, yang pertama, menghemat biaya. Kedua, perubahan cepat ditangani. Ketiga, pembangunan sistem dibuat lebih cepat. Dan keempat, dapat melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal. Kekurangannya, yang pertama, siap menghadapi perubahan yang terjadi. Jadi, jika sewaktu-waktu terjadi perubahan, maka harus siap sedia. Yang kedua, rencana awal dapat berubah setiap waktu. Jadi, pada model ini, rencana-rencananya bisa saja selalu berubah. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai 8 model pengembangan perangkat lunak. Jika terjadi kesalahan dalam penjelasan saya maupun ketidakjelasan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.